sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayuzamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali lanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih pada surat Al-Ghafir. Di ayat sebelumnya, ayat 15, Allah menggambarkan tentang hari kebangkitan yang kadang disebut sebagai Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Di sini sebutannya adalah Yaumut Talaq. Yaumut Talaq, talaq ta lam alif qaf talaq, bukan talak yang artinya cerai, bukan, tapi talak yang artinya talaki. Talaki itu bertemu. Ini kadang dibaca Yaumat Talaq atau Yaumat Talaqi. Talaqi itu artinya bertemu. Murid dengan guru bertemu namanya talaqi. Namanya talaqi, bertemu langsung. Biasanya dalam mengaji Al-Quran itu talaqi harus jadi bentuk-bentuk mulutnya, gerakan mulut gurunya itu dilihatin. Namanya talaqi. Ini talaqi ini bertemu langsung. Ya, sekarang belajar memang harus talaki, hari dengan bertemu, artinya bertemu langsung antara murid dengan guru. Kalau nggak ketemu ya berarti bukan talaki, namanya YouTube atau Mbah Google. Ini talaki, Yaumat Talaq atau Yaumat Talaqi ini disebut sebagai hari pertemuan, karena di hari itu, di hari kebangkitan itu bertemu antara hamba dengan Tuhannya. Bertemu antara orang-orang zalim dengan orang yang dizolimi, bertemu antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin, jadi disatukan semua di situ. Kalau di kuburan kan misah Pak ya, kalau di kuburan misah, yang sebelah sono ya harus bisa, emang nggak boleh antara orang Islam sama
orang yang non muslim nggak boleh disatukan. Ini masih dipisah, tapi nanti ketika di yaumil mahsyar dikumpulkan, meskipun nanti setelah itu akan dipisahkan. Amtazul yauma ayyuhal mujrimun, pisahlah sekarang pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa. Jadi tetap dipisahkan, tapi awalnya ini bertemu semuanya, bertemu antara orang zalim dengan yang dizalimi, bertemu antara Tuhan dengan hambanya, bertemu antara penghuni langit, para malaikat dengan penghuni bumi. Ini bertemu, oleh karenanya disebut dengan yaumit talam atau hari pertemuan. Nah, pada ayat berikut ini juga masih gambaran tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan yaumul ba'ats yang ada pada ayat ke-16 dari surat Ghafir ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, Yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un limanil mulkul yawm Lillahil wahidil qahhar. Yawmahum barizuna, yaitu hari di mana mereka muncul, kharijuna min quburihim, mereka semua keluar dari kuburan-kuburan mereka. La yakhfa 'alallahi minhum syai'un, tidak ada yang samar bagi Allah dari mereka sedikit pun, apapun itu tidak ada yang samar. Limanil mulkul yaum, milik siapa? Al-mulku, kerajaan al-yauma, hari ini. Hari ini kerajaan milik siapa? Yaquluhu ta'ala, Allah mengucapkan ini, wa yujibu nafsahu, dan Allah menjawab dirinya sendiri. Dijawab sendiri oleh Allah, lillahil wahidil qahhar, hanyalah milik Allah al-wahid yang maha satu esa, al-qahhar yang maha menang, ai li khalqihi, maksudnya maha menang kepada makhluknya, maha menang terhadap makhluknya. Ini hari di mana semuanya bertemu, disebut juga dengan hari di mana semuanya dibangkitkan. Pada hari itu semua manusia dibangkitkan, mulai dari awal penciptaan Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Manusia terakhir itu manusia yang ngalamin kiamat, ngalamin idas sama fatarat, ketika langit itu pecah, ketika bintang-bintang berjatuhan, itu golongan terakhir. Mulai dari penciptaan pertama sampai golongan terakhir ini dibangkitkan, ini oleh Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala, maka keluar semuanya. Yaumahum barizun, yaitu hari di mana manusia semuanya keluar dari kuburnya. Semuanya keluar dari kuburnya, dan tidak ada satupun yang samar, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Artinya saudara, apa yang pernah dilakukan di dunia ini oleh setiap orang itu tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tahu semuanya. Allah tahu semuanya, dan semuanya itu untuk bukti ada catatan. Mungkin kadang-kadang muncul pertanyaan, kalau Allah Maha tahu, kenapa harus ada malaikat pencatat? Kalau Allah itu mengetahui semua, kenapa harus ada raqib, harus ada atid? Ini buat bukti saudara, buat bukti, untuk argumen atau untuk menegakkan bukti, juga sebagai saksi nanti di pengadilan, bahwa raqib atid menyaksikan bahwa raqib dan atid ini punya catatan. Nih, waktu tanggal 19 malam Senin yang ngaji di pojok cuma 20 orang misalnya. Nah, itu dicatat semuanya, itu nama-namanya. Semuanya itu tercatat malaikat raqib. Malaikat atid juga begitu. Malaikat atid juga mencatat juga nih tanggal 19 malam Senin lagi ke keramat. Masih ada keramat pelang maksudnya. Nggak tahu ngapain dicatat juga. Semuanya itu tidak ada yang luput. La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Dan pasti itu akan Allah balas, pasti akan Allah berikan ganjaran yang sesuai dengan amal perbuatannya. Dari pengetahuan Allah tidak ada yang luput, tidak ada satupun yang hilang, tidak ada satupun yang terlewat. Dicatat sampai yang detil, sampai yang kecil-kecil. Allah punya sifat ilmu, sifat alim, maha mengetahui.
Allah mengetahui jejak langkah semut hitam di malam kelam yang lagi jalan di atas pecinya Pak Mustafa. Di atas peci hitam maksudnya, peci hitam, di atasnya ada semut hitam, jalannya malam-malam mati lampu. Allah tahu itu gerak kaki semut itu. Saking detailnya atau saking Allah maha mengetahui, yang maka detail-detail seperti itu tahu. Demikian juga hati, demikian juga keadaan hati seseorang, niatnya, kemudian kecenderungannya, ini semuanya tidak ada yang luput. Dalam pengetahuan Allah tidak ada yang luput. Bagaimana dalam ilmu atau dalam pengetahuan malaikat? Dalam pengetahuan malaikat mungkin bisa luput. Ada sebagian amal perbuatan buruk yang dari malaikat itu terhapus. Malaikatnya juga lupa. Malaikatnya lupa, saudara. Kan kita tahu selain malaikat yang menjadi bukti sebagai pencatat amal perbuatan kita, kita tahu nanti anggota badan kita ini pada ngomong semua kan ya. Ada ngomong al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami akan kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Allah buat tangan-tangan itu jadi saksi, kaki-kaki juga jadi saksi. Untuk orang-orang Islam yang bertaubat, taubatnya taubatan nasuha, ini oleh Allah catatan-catatan bisa dihapus. Yang tadinya pernah dicatat dia melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia bertaubat, maka dalam catatan malaikat atid tiba-tiba hilang gitu aja. Bisa. Kalau taubatnya taubatan nasuha, catatan hilang, kemudian anggota badan juga tidak bisa bersaksi. Anggota badan juga diem-diem aja. Dibuat anggota badan juga lupa. Padahal kakinya waktu itu pernah jalan ke tempat anuan, tangannya waktu itu pernah nyolong, tapi karena dia taubatan nasuha, itu Allah buat tangan dan kakinya ini lupa. Sabda Rasulullah SAW, orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian Allah ampuni dosanya, maka Allah buat ansallahu al-hafadah wa jawarihahu. Allah buat lupa malaikat pencatat, dan Allah buat lupa anggota-anggota badan orang yang taubat ini. Tsumma yaji'u yaumal qiyamah bila syahidin alaih. Kemudian dia datang di hari kiamat tanpa ada saksi yang memberatkan dia. Ini bisa dalam pengetahuan malaikat, ini bisa hilang atau bisa luput. Tapi dalam pengetahuan Allah nggak ada yang bisa luput. Nah, kenapa Allah menciptakan malaikat untuk mencatat, untuk argumen, untuk bukti? Kalau nanti ngeyel, kalau dia bantah, tinggal suruh aja itu yang belum taubat nih, suruh aja tangannya ngomong, enggak ya Allah, bohong. Kalau mulut bilang tangannya buat sedekah, tangannya buat gambarin orang sih. Kata kaki juga begitu, bohong ya Allah kalau mulutnya itu bilang dia itu kakinya dipakai buat jalan ke masjid, karena kakinya buat ke tempat maksiat sih, kakinya bersaksi. Ini buat saksi juga sebagai argumen supaya tidak bisa membantah atas amal-amal perbuatannya. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan ketika orang itu belum bertaubat, apalagi orang-orang kafir, dia tidak bertaubat, maka Allah buat anggota badannya itu berbicara, dan juga malaikat-malaikat menjadi saksi. Malaikat-malaikat membuat catatan-catatan amal perbuatannya. Nah, kemungkinan yang kedua, ini Allah hapus dosa-dosanya. Allah punya sifat sattarul uyub, yang menutup aib-aib hamba-hambanya. Segala kebaikan pasti akan Allah balas, tapi segala keburukan belum tentu. Ada keburukan yang tidak Allah balas, itu dengan catatan bisa bertaubat, hambanya bertaubat. Ini tidak Allah balas. Kenapa? Karena Allah sudah menerima taubat hamba itu. Jadi kalau amal perbuatan yang baik, amal-amal soleh, ini pasti Allah balas. Tetapi kalau amal perbuatan buruk, lihat-lihat, kalau dia bertobat, maka Allah tidak membalasnya. Dan itu juga tidak akan Allah viralkan.
Nggak akan Allah viralkan nanti di halayak atau di hadapan padang mahsyar, nggak akan Allah buka aibnya. Karena di antara sifat pengampunan, di antara sifat Allah Maha Pengampun itulah menutupi aib. Kalau orang melakukan maksiat, dia taubat dan taubatnya taubatan nasuha, benar-benar dengan syarat-syaratnya, menyesal, kemudian berhenti, benar-benar berhenti, kemudian enggak mengulangi lagi, dan dia punya tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi, syarat semuanya dipenuhi, taubatnya benar-benar dari hati, itu benar-benar tulus, taubat karena Allah, bukan karena kepaksa. Karena ada orang taubat kepaksa, Pak. Ngapain bang taubat, bang? Taubat dari ini, dari zina. Saya udah kena penyakit. Dia taubat dari zinanya gara-gara kena penyakit, kan ada yang begitu. Ngapain bang taubat, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya terpaksa. Kalau ini tobatnya tobat benar-benar. Sebenarnya dia masih mampu, cuma berhenti aja udah. Nah kalau yang seperti ini, maka oleh Allah bisa Allah hapus dan Allah tutupi aibnya. Di antara tanda taubat seseorang diterima itu kalau Allah menutupi aib atau dosa-dosa itu dari hamba-hambanya. Orang udah bertobat, dia punya masa lalu yang kelam, 10 tahun yang lalu dosa-dosa besar mulu, benar-benar taubatan nasuha, nggak ada orang yang tahu. Itu insya Allah termasuk alamat, termasuk tanda bahwa taubatnya diterima, karena Allah tidak membuka aibnya. Dan insya Allah nanti di akhirat juga nggak akan Allah buka aibnya, artinya taubatnya diterima. Ini diantara tanda-tanda dari taubat yang hubungannya dengan sifat Maha Pengampunnya Allah. Dan yang seperti itu, saudara, Allah tahu semuanya. Walaupun di catatan malaikat dihapus, walaupun malaikat dibuat lupa oleh Allah, tapi Allah nggak bakal lupa. Dan Allah tidak akan luput dari Allah apapun, pengetahuan apapun, hal-hal yang kecil itu tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Semuanya Allah tahu, termasuk dia taubat dan Allah hapus, tetap Allah tahu bahwa dulunya itu pernah dosa, bahwa dulunya itu pernah maksiat. Ketika mereka dibangkitkan, ketika mereka muncul dari kuburnya pada tiupan sangkakala yang kedua, itu tidak ada yang samar dari Allah sedikit pun. Yang mereka perbuat itu tidak akan samar. Satu hadis mengatakan nanti, sabda Rasulullah SAW, nanti itu kita orang-orang yang dikumpulkan yusyaruna hufatan uratan gurlan. Nanti ini kita dikumpulkan dalam keadaan tanpa telapak kaki, maksudnya tanpa alas kaki, tanpa baju, tanpa busana, dan juga semuanya masih kulub. Tahu kulub, Pak? Kulub itu belum disunat. Masih begitu semuanya. Semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang, nyeker semuanya, dan belum sunat semuanya. Yang pertama kali Allah berikan baju adalah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim baru Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian menyusul orang-orang soleh yang lain, baru Allah berikan baju atau pakaian sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang bajunya monyet segala, orang kelakuan kayak monyet, jadi kelihatannya monyet. Kelihatan di sana yang bajunya jadi begitu dipakai, oh miripnya mirip binatang. Ada yang seperti itu. Ini diberikan pakaian, diberikan busana. Setelah dibangkitkan, Allah berikan busana. Nah setelah itu Allah berkata, limanil mulkul yaum, liman, kata Allah, milik siapa kerajaan hari ini? Maka Allah menjawab sendiri, ini kerajaan hari ini milik aku. Artinya kalau dulu mungkin ada berhala-berhala, kalau dulu mungkin ada Tuhan-Tuhan kecil, ada makhluk yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, atau walaupun dia nggak ngaku, tapi sebagian orang menganggap bahwa dia itu kuat, bahwa dia punya pengaruh, jadi orang mengagungkan dia. Maka sekarang nggak ada, sekarang cuma aku, sekarang tidak ada yang bisa mengaku-ngaku, sekarang tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia punya kekuasaan, hanya aku yang punya kekuasaan. Pada hari ini milik siapa kerajaan? Maka Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar, itu milik Allah yang satu dan juga maha menang terhadap makhluk-makhluknya. Gambaran tentang hari kiamat ini menunjukkan bahwa
nanti di hari kiamat yang disebut dengan yaumil talaq, yang disebut dengan yaumil ba'ats, itu tidak ada kekuasaan satupun yang menyaingi kekuasaan Allah, cuma Allah saja. Kalau di dunia mungkin masih bisa ada kekuasaan terbagi, ada kekuasaan yang sifatnya ini majaz, atau kekuasaan yang sifatnya ini dipinjamkan oleh Allah, kepada orang-orang tertentu. Nah, tapi di sana enggak. Satu riwayat hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Allah menyebutkan limanil mulkul yaum. Allah menyebutkan milik siapa kerajaan pada hari ini. Ini disebutkan kepada seluruh penghuni padang mahsyar itu. Kemudian yang menjawab, ini riwayat lain, yang menjawab lillahil wahidil qahar, yang menjawab semua orang. Jadi dikumpulkan orang kafir, orang mukmin, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Allah berfirman, punya siapa kekuasaan hari ini? Maka orang-orang mukmin yang udah biasa sujud, yang udah biasa sholat, yang dalam kehidupan dunianya memang menghamba kepada Allah, tahu bahwa Allah itu Tuhannya, menjawab lillahil wahidil qahar, milik Allah saja, Allah satu-satunya milik Allah, dan juga yang maha menang terhadap makhluknya. Orang mukmin menjawab lillahil wahidil qahar dengan senang hati, karena memang dari dulu dia Allah, dan nanti ketika dibangkitkan Allah juga jawabannya. Nah, sedangkan orang-orang kafir enggak. Orang-orang kafir dulu di dunia Tuhannya bukan Allah, kadang-kadang Tuhannya duit, kadang-kadang Tuhannya jabatan, apa aja pokoknya yang dijadikan sebagai tempat dia berpegang, itu namanya Tuhan. Nah, ketika di dunia dia mengakui Tuhan selain Allah, maka nanti di akhirat nggak bisa. Dia jawabnya sama seperti orang Islam, seperti orang mukmin. Jawabnya sama, lillahil wahidil qahar. Hari ini kerajaan cuma milik Allah. Tapi orang kafir ini jawabannya menjawab dengan terpaksa. Terpaksa artinya tidak dengan tulus ikhlas, kepaksa. Kayak orang ditekan, kayak orang ngomong cuma ngomongnya di bawah tekanan. Karena memang dari dunianya tidak terbiasa untuk mengucapkan Allah Tuhanku. Kalau kita kan biasa ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Waktu kita sholat juga kita biasa Allahu Akbar, saya kecil banget, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang aku sembah dan hanya Engkau yang aku mohonkan pertolongan. Kebiasaan-kebiasaan dalam ibadah, dalam semua amal-amal kita, ini adalah kebiasaan tunduk pada Allah. Maka nanti ketika ditanya limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini, maka kita jawab milik Allah saja yang maha menang. Kita jawab dengan senang hati. Ini perbedaannya, perbedaan antara jawaban orang-orang muslim dengan jawaban orang-orang kafir. Orang-orang muslim menjawab dengan senang hati, dengan tulus, dengan orang-orang kafir ini menjawab dengan terpaksa. Ada satu hadis juga yang menjelaskan tentang keadaan hari kiamat. Memang dalam Islam itu, saudara, dalam Al-Quran itu ada bagian yang menceritakan tentang ibadah, ada yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu, ada juga yang menceritakan tentang hari akhir atau hari kiamat. Nah, hari akhir atau hari kiamat ini diperkuat juga dengan ajaran atau dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan bahwa nanti ketika orang-orang kafir dan orang mukmin dikumpulkan, orang-orang kafir dan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dan orang-orang yang iman kepada Allah ini dibangkitkan. Ini Allah suruh semuanya, Allah bertajalli. Artinya bertajalli ini Allah kemudian menampakkan keagungannya, kebesaran Allah. Otomatis pada waktu itu orang-orang mukmin langsung sujud, karena emang udah biasa sujud kayak kita begini ya, amin. Udah biasa sujud, kita nggak pernah melihat Allah, tapi kita sujud terus pada Allah. Nah, di sana benar-benar tampak keagungan Allah dan kita langsung sujud. Orang-orang mukmin langsung sujud.
Bagaimana orang-orang kafir? Orang-orang kafir pengen ikut-ikut, pengen ikut-ikut sujud. Begitu dia pengen sujud, langsung kebolak. Jadi begitu pengen sujud, langsung jeblak ke belakang. Dicoba lagi, nggak bisa lagi, nggak bisa. Nah disitulah kemudian Allah berfirman, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pisah-pisah, ini udah ketahuan nih. Pisah orang-orang yang berdosa, artinya orang-orang yang dulu ingkar, udah jangan pura-pura sujud. Orang yang dulunya nggak pernah sujud, itu jangan pura-pura tunduk pada Allah, pisah. Nah di situ mulai dipisahkan. Pisahkan mana mukmin, mana kafir. Ketahuan di situ. Ini gambaran-gambaran tentang Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ini hanya bisa kita dapat dari riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nggak bisa kita nalar, nggak bisa. Kalau tentang hal-hal lain, misalnya kewajiban sholat atau bersyukur kepada Allah, mungkin bisa, karena kita sudah Allah berikan nikmat, kemudian kita wajib bersyukur, ibadah kita dalam rangka syukur, mungkin bisa kita nalar. Tapi kalau keadaan di hari kiamat, ini satu-satunya sumber ya dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW. Nggak ada yang sumber lain, jadi nggak bisa dinalar dengan akal. Nggak akan sampai akal kita untuk mengakses pengetahuan tentang hari kiamat, nggak akan bisa. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm la dhulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Al-yawma, pada hari ini, tujza kullu nafsin, dibalaslah setiap orang, bima kasabat, dengan sesuatu yang telah dia perbuat. La dzulma al-yauma, tidak ada kezaliman al-yauma pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya, sangat cepat perhitungannya. Yuhasibu jami'al khalqi, Allah menghisab, hisab yang dimaksud ini menghitung jami'al khalqi, seluruh makhluk, fi qadri nisfi naharin, kira-kira setengah hari, min ayyamid dunya, dari hari dunia, li haditsin bidzalika, karena hadis yang menjelaskan tentang itu. Tafsir Al-Qur'an itu yang bisa kita jadikan sebagai tafsir yang sifatnya ini mu'tamad atau boleh kita pegangi. Ini adalah tafsir birriwayat atau tafsir birriwayat, tafsir birriwayat. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan riwayat hadis. Nah, termasuk tafsir Jalalain ini yang dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ini beliau menjelaskan ayat Al-Quran dengan hadis. Di antaranya, al-yawma tujza kullu nafsin, hari ini semua orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Tidak ada penganiayaan atau kezoliman di sini, nggak ada yang dicurangin pada hari ini. Sungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Nah, dijelaskan oleh beliau, ini hisabnya seluruh makhluk mulai dari awal penciptaan, maksudnya jin dan manusia. Kalau malaikat mah nggak dihisab, karena malaikat petugas. Ini dari awal penciptaan sampai penciptaan yang terakhir, ini Allah hisab, Allah perhitungkan amal-amal baik dan buruknya. Ini kira-kira setengah hari. Setengah hari itu 6 jam maksudnya. Bukan setengah hari, berapa jam? 12 jam ya. Setengah siang dah. Setengah siang. Emang di sini sebetulnya qadrun nisfi naharin. Qadrun nisfi naharin itu cuma setengah siang. Jadi nggak sampai jam 12 sudah selesai. Dari jam 6 dimulai. Ya. Antrian nomor 1 misalnya. Dari jam 6 udah mulai dipanggil tuh, mulai dihisab. Jam 12 siang udah selesai. Selesai udah. Segitu banyaknya itu udah selesai. Cepat, Pak. Cepat. Kalau untuk orang-orang mukmin itu enggak lebih lama dibanding 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat berapa menit kira-kira? 2 jam. Kan main. 2 menit. Iya, 2 rakaat 2 menit ya kira-kira ya. 2 menit. Nah, itu walaupun setengah hari, setengah siang tadi saya sebutnya. Ini buat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang di dunianya memang sudah sangat rindu ingin bertemu pada Allah. Ini nggak berasa lebih cepat dibanding sholat 2 rakaat.
tahu-tahu udah selesai ya. Surga, ayo masuk. Nah, begitu orang mukmin. Nggak berasa lebih cepat dibanding sholat 2 rakaat. Kalau untuk orang kafir yang saat bangun aja disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah, yang pada waktu itu ketika dia dibangkitkan mukanya ini sudah benar-benar cemas, takut. Itu setengah hari rasanya lama banget, kayak 50 tahun. 50 tahun hitungannya bukan hitungan dunia, 50 tahun hitungan akhirat. 50 tahun itu hitungan akhirat, satu harinya 1000 tahun. Karena satu hari di akhirat itu 1000 tahun untuk orang-orang kafir. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dalam ayat lain. Satu hari nanti di akhirat itu sama seperti 1000 hari di dunia. Nah, untuk orang-orang kafir ini sangat menyiksa. Antri yang begitu panjang, yang panas keadaannya, yang berjubel, ini untuk orang-orang kafir ini terasa sangat lama. Padahal ya cuma 6 jam itu doang sebenarnya, cuma 6 jam, tapi mereka merasakan sangat lama. Ketika orang-orang kafir merasakan ini benar-benar menyiksa, maka ada syafaat dari Rasulullah. Jadi Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma, saudara. Asy-syafaatul uzma itu adalah syafaat yang paling besar yang Allah berikan haknya kepada Nabi Muhammad SAW, bisa memberikan syafaat kepada semua orang termasuk orang kafir. Syafaatnya untuk apa? Syafaatnya supaya diburu-buru hisabnya, supaya dipercepat hisabnya, dipercepat. Karena orang-orang kafir itu saking dia udah lelah, saking tersiksanya di padang mahsyar nunggu antrian dihisab, maka dia merasa, ya Allah gini-gini amat ya, udah mendingan ketahuan saya masuk neraka aja deh sekalian, langsung. Nah itu ada yang dipercepat. Ini termasuk syafaatul uzma. Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada orang kafir untuk dipercepat masuk neraka gitu ya. Dipercepat biar dia udah nggak mengalami kesulitan di padang mahsyar, jadi langsung masuk neraka aja. Ini yang namanya asyafaatul uzma. Untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang semasa di dunia iman kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah yang memang diwajibkan, menjauhkan larangan-larangan Allah, ini sangat ringan. Tidak lebih dari sholat 2 rakaat, dan kesemuanya itu, semuanya hisab itu, semuanya perhitungan itu semuanya semua perhitungan itu dilakukan selama setengah siang doang, 6 jam doang udah selesai. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika dihisab ini memang ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada sebagian umat Nabi Muhammad yang masuk ke surga tanpa hisab, itu ada. Di antaranya adalah orang-orang yang menyembunyikan ibadahnya. Jadi pernah satu waktu Rasulullah menyebutkan nanti di akhirat, nanti di surga itu ada sekelompok orang yang sudah berkeliaran di surga. Artinya dengan leluasanya ini sudah bisa kemana-mana di surga. Nah kemudian malaikat tanya, siapa kalian? Man antum? Siapa kalian? Apakah kalian tidak mengalami hisab? Apakah kalian tidak mengalami audit? Hisab itu audit pak, diaudit. Jadi diaudit harta dari mana, kemudian hidup berapa tahun, buat apa, diaudit semuanya. Di handphone nomor HP siapa aja yang disimpan, terus pernah cetan nama siapa, oh cetannya sama koruptor, ya dihisab, benar-benar hisab, lebih KPK, pokoknya melebihi dari KPK itunya, auditnya. Nah orang-orang yang tadi diceritakan oleh Rasulullah ini di surga sudah bisa kemana-mana, dan malaikat nggak ada yang lihat. Artinya kalian nggak melalui hisab? Enggak, saya nggak melalui hisab. Apa yang kalian nggak melalui mizan, timbangan amal? Enggak, kami juga tidak melalui timbangan amal. Loh kok bisa? Dan
kenapa kami nggak tahu? Kenapa kami kok tidak tahu kalau kalian bisa sampai di surga ini? Kenapa kalian bisa tiba-tiba sampai di surga ini dan tidak diketahui oleh kami para malaikat? Para malaikat bingung waktu itu di surga. Nah, kemudian dijawab oleh sekelompok umat Nabi Muhammad ini, kami adalah orang yang di dunia beribadah kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia. Maka Allah memasukkan surga, Allah memasukkan kami ke surga juga dengan cara rahasia. Itu diantara yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sebagian yang masuk surga memang tanpa hisab. Nah, tapi umumnya dengan hisab. Yang paling lama hisabnya itu yang paling kaya. Yang paling kaya pasti Pak. Orang-orang miskin enggak. Orang-orang miskin dihisab dikit. Orang-orang miskin ya mau dihisab apanya? Orang nggak punya apa-apa. Begitu dihisab, begitu suruh berhenti, mau masuk surga, mau jalan dan mau jalan dan mau masuk surga, disuruh berhenti sama malaikat, berhenti, hisab lu hisab. Kata orang-orang miskin atau orang-orang fakir, dia bilang, mau dihisab apa? Kami di dunia nggak punya apa-apa. Yang mau dipertimbangkan atau yang mau diperhitungkan itu apa? Kata orang-orang miskin. Akhirnya Allah bilang kepada para malaikat, biarkan mereka masuk surga. Adkhilhumul jannah. Biarin dia masuk surga. Ini keutamaan orang fakir, keutamaan orang miskin. Jadi masuk surganya duluan. Ini fadilah kefakiran atau kemiskinan, keutamaan miskin. Cuma saya yakin gak ada yang mau. Yang gak ada yang mau, meskipun miskin tetap gak ada yang mau. Padahal orang miskin itu yang paling pertama masuk surga dibanding orang-orang kaya. Hisab semuanya, semua makhluk akan dihisab atau diperhitungkan amal perbuatannya. Ini nanti di akhirat. Wa anzirhum yaumal azifah, wa anzirhum yaumal azifati idil qulubu yadal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta. Wa anzirhum, dan beritahukanlah dan peringatkanlah mereka yaumal azifati, akan hari kiamat. Yaumal kiamati maksudnya hari kiamat. Ini dari min azifa ar-rahilu ay quruba. Dari kata azifar rahil maksudnya dekat, perjalanan dekat, quruba. Yaumal azifah, hari yang dekat maksudnya. Idil qulubu ay tartafi'u khaufan, ketika hati itu naik, lada ay indal hanajiri, naik ke pangkal tenggorokan, kadhimina, karena merasa sedih atau prihatin, mumtaliina ghamman, yaitu dipenuhi rasa prihatin. Ini jadi halun minal qulub, jadi tarkib hal dari qulub. Umilat bil jam'i bil ya'i, dibuat dengan jamak dengan ya, kadhimin, bukan kadhimun, tapi kadhimin karena dia nasab. Wan nunu muamalatu ashabiha, dan nun itu adalah sesuai dengan ashabiha, orang-orang yang pemilik dari hati itu. Malid dhalimin min hamim, tidak ada bagi orang zalim min hamimin satupun kekasih, ay muhibbin maksudnya kekasih. Wala syafi'in yuta, dan tidak ada juga orang yang memberikan syafaat yang bisa ditaati atau dituruti. La mafhuma lil wasfi, tidak ada mafhum untuk sifat idla syafi'a lahum, karena memang enggak ada syafaat untuk mereka, untuk orang-orang zalim aslan sama sekali. Fama lana min syafi'in, maka tidak ada bagi kami dari orang-orang yang memberikan syafaat. Aulahu mafhumun bina'an ala zamim, atau bisa juga orang zalimin ini punya syafaat sesuai dengan dugaan mereka, annalahum syufa'a, bahwa sungguhnya mereka memiliki orang yang menolong. Lau syufi'u fardon, apabila mereka diberikan syafaat secara semestinya. Lam yukbalu, tapi mereka tidak akan diterima. Malid dhalimina min hamim. Hari kiamat tadi sebutannya yaumat talaq, hari pertemuan. Kemudian hari kiamat juga disebut sebagai yaumal azifah. Yaumal azifah itu hari yang dekat. Artinya memang kiamat itu sebentar lagi, enggak jauh, artinya cepat dan akan datang. Kalau yang berlalu mungkin jauh, enggak akan kembali lagi.
tapi kalau yang akan datang ini dekat. Disebutkan hari kiamat sebagai hari al-azifah, yaumul azifah, yaitu hari yang dekat. Hari di mana hati ini sampai ke kerongkongan, sampai ke tenggorokan. Kalau orang dalam keadaan takut Pak, deg-degan gitu kan naik ya, rasanya napas itu juga ini, napas pendek-pendek banget. Nah ini sampai ini deg-degan, takut, khawatir, ini hati seolah-olah naik ke tenggorokan, deg-deg. Nah ini gambaran hari kiamat. Ini idil qulubu yadil hanajiri kadhimin. Ketika hati orang-orang ini naik ke pangkal tenggorokan, artinya orang-orang semuanya cemas, orang-orang semuanya khawatir. Gambaran-gambaran tentang kekhawatiran, tentang kecemasan ini adalah untuk gambaran orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang mukmin sejak dibangkitkan itu insya Allah orang-orang yang wajahnya berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Memang hari ini adalah hari di mana sebagian muka itu kelihatan hitam, artinya muram banget karena memang takut, khawatir. Nah inilah yang disebut hatinya ini sampai ke tenggorokan. Tapi ada juga yauma wa taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh. Tabyaddu wujuh. Ada juga yang mukanya itu berseri-seri, mukanya itu putih. Ini orang-orang yang ketika dibangkitkan ini sudah bahagia, sudah kelihatan berseri-seri. Untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka ma'lidh-dhalimina min hamim, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Hadirin jamaah rahimakumullah, nanti di hari kiamat itu semua orang berlari dari yauma yafirrul mar'u min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari bapak dan ibunya. Kita sering dengarkan gambaran ini, lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari orang-orang yang dia kenal. Ini adalah gambaran hari kiamat untuk orang-orang kafir. Pokoknya nggak mau kenal, khawatir. Kalau kenal, nih yang kemarin di dunia ini nih, yang di dunia pernah punya ini, hak saya pernah dirampas sama dia nih. Khawatir kenal, maka pura-pura nggak kenal di sana. Untuk orang-orang kafir, padahal kenal. Jadi nafsi-nafsi udah masing-masing. Takut kalau ketemu sama temen yang di dunianya dulu kenal, tapi sama-sama kafir, tapi dia kafir, orang kafir, dia takut banget. Takut. Kenapa? Khawatir dimintain, atau khawatir dimintain tolong, dan diminta kalau dulu dia pernah punya tanggungan. Jadi nggak kenal aja untuk orang-orang kafir. Tapi kalau untuk orang-orang mukmin enggak. Orang-orang mukmin yang sama-sama ngaji bareng, nanti di sana kumpul bareng dan sama-sama kenal lagi. Orang-orang mukmin yang memang dari awalnya di dunia ini bersahabat atau berteman dengan ketakwaan, nanti di sana juga akan kumpul lagi dengan ketakwaan, tetap saling kenal. Nah, di situ ada orang tua dengan anaknya, ada guru dengan muridnya, ada jamaah dengan jamaah lain. Ini saling kenal karena memang di dunianya adalah dalam keadaan iman dan dalam keadaan ketakwaan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Mustafa Waldi yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.